Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam semangat. Di sini saya, Fiorentino Farel Desiadati Kusuma, akan menjelaskan mengenai materi perubahan wujud pada zat. Nah, teman-teman sendiri masih ingat kan ya, bahwa di minggu lalu kita sudah mempelajari soal sifat pada suatu zat. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut, yaitu kita akan membahas mengenai perubahan wujud zat. Nah, teman-teman mungkin masih ingat ya, kalau wujud zat atau wujud benda itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada zat padat, kemudian ada zat cair, dan juga zat gas. Nah, teman-teman pernah melihat tidak, ada suatu benda atau suatu zat itu mengalami perubahan? Contohnya deh, mesti teman-teman pernah kan minum suatu es batu begitu, misal es teh nih. Nah, teman-teman pernah memperhatikan nggak sih, ketika es batunya itu didiamkan, maka dia lama-lama akan mencair, berubah menjadi air. Nah, itu merupakan salah satu contoh perubahan wujud zat yang terjadi di sekitar kita. Nah, perubahan wujud zat sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada perubahan fisika, dan yang kedua ada perubahan kimia. Nah, bedanya apa sih kira-kira? Jadi, pada perubahan fisika, dia itu memiliki sifat yang reversible atau dia bisa kembali menjadi zat semula. Contohnya seperti tadi, ketika suatu es batu dia mencair, maka ketika dia didinginkan, dia itu bisa berubah lagi menjadi es batu. Nah, beda ketika di perubahan kimia. Di perubahan kimia itu, dia memiliki sifat irreversible atau tidak bisa berubah kembali menjadi bentuk semula. Contohnya nih, ketika teman-teman pernah membakar kertas. Nah, ketika kertasnya dibakar, dia akan mengalami perubahan wujud menjadi arang atau abu. Nah, apakah si arang atau abunya itu bisa dikembalikan semula menjadi kertas? Nah, tentu tidak. Nah, itu merupakan contoh dari sifat perubahan kimia yang tidak bisa dikembalikan menjadi benda semula atau bersifat irreversible. Nah, daripada teman-teman bingung, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang contoh dari perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Nah, di sini ada lilin yang akan saya bakar. Nah, lilinnya sudah terbakar ya. Nah, kemudian kita tunggu selama beberapa saat. Oke, sudah beberapa saat. Kemudian di sini kita lihat perubahan apa sih yang terjadi pada lilin yang dibakar ini. Nah, yang pertama, lilinnya yang dibakar itu dia akan mencair. Nah, ini merupakan salah satu contoh perubahan fisika di mana dia bersifat reversible. Kenapa? Karena kita lihat di bawahnya. Lilin yang mencair ini ketika menetes ke bawah, maka dia lama-lama akan mendingin. Dan ketika dia sudah dingin, maka dia akan mengeras lagi menjadi padat, berubah lagi menjadi lilin. Maka dia termasuk perubahan fisika yang bersifat reversible. Nah, kemudian perubahan kimianya di mana? Nah, teman-teman lihat di atas ini ada sumbu dari lilin ini. Nah, sumbu lilin ini akan terbakar, maka dia lama-lama akan menjadi habis, akan menjadi pendek. Nah, sumbu lilin yang terbakar ini merupakan salah satu contoh dari perubahan kimia, karena sumbu yang terbakar menjadi abu, dia bersifat irreversible atau tidak bisa kembali menjadi semula. Tentunya si abu dari sumbu lilinnya ini kan tidak bisa diubah lagi menjadi sumbu lilin kan. Nah, maka dari itu sumbu lilin yang terbakar ini dia merupakan perubahan kimia. Nah, jadi pada peristiwa lilin yang dibakar ini terjadi dua perubahan, yaitu perubahan fisika pada lilin yang mencair kemudian mengeras lagi, serta perubahan kimia pada sumbu yang terbakar. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.